Train of trainer. Jadi menjadi seorang trainer ini adalah kebutuhan untuk ya kalau mau jadi HSC juga dia harus sekali mengadakan internal training ya. Dia akan memberikan pelatihan kepada para pekerja lainnya mengenai safety atau K3. Kalau di bagian lain pun ya mungkin trainernya butuhkan untuk departemen yang bersangkutan ya. Karena tetap zaman sekarang ini sumber daya manusia yang kompeten itulah yang dapat membangun tim, dapat membangun perusahaan. Jadi salah satu kompetensi itu adalah knowledge ya, dan knowledge bisa diberikan lewat pelatihan-pelatihan. Sehingga kemampuan sebagai trainer ini sangat penting. Nah, sebagai HSE officer juga, ini harus bisa membawakan materi-materi, mengajarkannya kepada para pekerja lainnya, ya mengenai regulasi-regulasi, mengenai SOP, dan mengenai cara bekerja dengan aman dan sebagainya. Jadi diharapkan para peserta itu bisa mengerti makna tujuan dari pelatihan dan kemudian mengerti langkah-langkah dalam melaksanakan satu pelatihan dan jika memungkinkan ya tahu cara membuat materi pelatihan. Karena selama ini materi pelatihan itu hanya copy paste ya. Jadi sayang sekali nggak ada update-nya atau apa. Sehingga setiap trainer itu diharapkan memiliki kemampuan untuk membuat materi pelatihan. Kemudian diharapkan peserta memahami cara menjadi trainer yang efektif. Ya, trainer yang efektif itu nggak mungkin langsung muncul ya, itu melalui proses. Jadi setiap dia melaksanakan pelatihan, dia akan evaluasi apa-apa saja yang kira-kira masih menjadi kekurangannya, itu yang akan kemudian dia improve ya, diperbaiki. Kemudian sebagai trainer juga diharapkan mampu melaksanakan satu event pelatihan. Jadi apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam satu pelatihan. Nah, trainer harusnya sudah bisa ya. Jadi jangan berharap bantuan kalau satu saat dia bekerja kemudian asistennya ada halangannya, dia harus bisa menghandle sendiri event pelatihan tersebut. Jadi suatu event pelatihan dimulai dengan perkenalan. Ya. Nah, di sini trainer sudah mulai membuat mungkin ide-ide kreatif ya. Jadi bagaimana berkenalan antara peserta pelatihan ya. Kita anggap nanti teman-teman akan mengajar di kelas, bukan online ya. Beda nanti kalau antara tekniknya untuk online dengan di kelas. Kalau di kelas itu kita akan ada tatap muka ya, mungkin ada tatap mata, body language ya, mimik wajah, itu akan terlihat ya, kemudian gerakan-gerakan. Kalau online ini kan nggak terlalu terlihat ya gerakan kita, body language. Mungkin suara aja kita yang bagaimana kita mengatur intonasi suara gitu. Nah jadi dimulai dari perkenalan ya. Perkenalan ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya sini penting ya. Disinilah dibangun suatu kedekatan dengan para peserta sehingga mereka akan punya kesan pertama yang positif, nah, gitu.
Jadi kalau udah kesan pertamanya positif, ya ke depannya mereka pun akan mengikuti pelatihan dengan semangat. Tapi kalau awalnya juga sudah lesu, loyo ya, mulai pikiran negatif dan akhirnya sepanjang pelatihan hari itu mereka nggak semangat gitu. Jadi perkenalan ini menjadi suatu pembuka, suatu hal yang sangat penting. Nah, sehingga perkenalan ini dibuatlah ide-ide kreatif ya. Jangan yang jangan yang manual ya, suruh ngomong satu-satu, itu udah umum. Tapi bisa juga sih nggak apa-apa kalau belum punya ide. Jadi kalau sudah ada ide umpamanya contoh, jadi antara teman sebangku ya atau mungkin yang berdekatan kalau masing-masing meja satu orang, itu dia jelasin ke temannya, kemudian nanti temannya akan menjelaskan dia. Jadi bukan kita sendiri yang menjelaskan tentang diri kita. Nah, di sini mereka akan udah saling berinteraksi, saling kenalan mungkin ya. Jadi kemudian mereka mulai berlatih ya cara menjelaskan, memperkenalkan dari teman yang baru dikenalnya gitu umpamanya. Itu salah satu contoh bagaimana berkenalan. Dan ini kemudian akan jadi menarik ya. Mereka mungkin akan mulai belajar bagaimana mengumpulkan informasi dan kemudian bagaimana menjelaskan informasi tersebut ya pada orang lain. Lalu mungkin buat template dari kertas ya, dilipat-lipat, tulis nama. Jadi nanti interaksinya enak. Jadi instruktur sudah tahu nama-namanya. Jadi kalau sudah kenal ya lewat nama itu kan lebih enak nanti komunikasinya. Nah, jadi harus ada template sehingga instruktur nanti berinteraksi sudah tahu namanya, bisa mungkin langsung menyebutkan, Pak X, tolong jelaskan ini begini ya. Kalau belum nggak pakai nama kan kayaknya kurang kurang dekat jadinya. Ya, lalu instruktur akan buat aturan-aturan main ya. Nah, aturan main ini penting, jadi jangan sampai saat umpamanya di tengah pelatihan ada HP berbunyi, langsung instrukturnya komplain gitu kan. Ini kenapa sih HP kan nggak di-silence gitu. Loh, awalnya nggak ada komitmen, nggak ada kesepakatan. Jadi bisa diprotes juga nanti sama peserta. Walaupun secara logika memang ya HP di-silence ya logika. Tapi kan nggak semua orang punya pikiran yang sama gitu loh. Tapi kalau kita sudah sepakat dari awal ya, seluruh peserta dengan instruktur bahwa HP di-silence ya. Atau nada getar. Jadi kalau mau terima panggilan silakan keluar dulu supaya nggak mengganggu para peserta lain. Itu fair ya. Jadi kalau sampai ada HP yang bunyi ya instruktur komplain itu fair. Tapi kalau belum ada kesepakatan, instruktur komplain ya mungkin jadi nggak enak nanti ke peserta lainnya. Jadi buat aturan dulu ya, minta kesepakatan mereka untuk sepakat. Nah, selanjutnya ke depannya pelatihan jadi enak ya. Nah, kita buatlah macam-macam aturan terserah. Yang wajar aja yang berhubungan supaya nggak terganggu pelatihan gitu. Seperti contohnya kalau nanya bebas atau nanya hanya di sesi pertanyaan supaya tidak mengganggu konsentrasi instruktur ya boleh. Instruktur tinggal atur aja ya, bikin aturan. Jadi jangan sampai di tengah jalan nggak ada aturan tapi diprotes. Kalau sudah sepakat ada aturan, peserta akan paham ya. Jadi aturan itu penting. Jadi sepakat dulu di awal supaya ke depannya pelatihan jadi lancar gitu kan. Kemudian prinsip dalam mengajar. Mengajar ini sama seperti aktivitas lainnya. Kalau kita lakukan dengan hati, itu hasilnya mungkin lebih bagus ya.
Jadi kita akan terlihat lebih serius ya, kita akan terlihat lebih menguasai dan sebagainya dengan hati. Jadi artinya dengan hati itu pikiran kita ya, fokus kita itu semua ada di kelas ya, ada di kelas sesuai dengan topik yang akan kita ajarkan. Dan kita akan mengajar benar-benar jadi serius, serius tapi tetap memperhatikan teknik-teknik dalam mengajar. Nah, gitulah ceritanya. Kalau kita mengajar dengan hati. Tapi kalau nggak mengajar dengan hati, entar mikir, aduh, masih lama. Jadi pengen cepat selesai aja, pengen cepat sore, umpamanya gitu. Wah, itu akhirnya dia ngajarnya nggak terlihat ya, nggak terlihat ada apa ya sih, maksudnya. Jadi ada yang kurang gitu ya. Kalau orang tidak dengan hati akan terlihat. Tidak terlihatnya ya ketidaksungguh-sungguhan gitu, nggak serius atau apa. Jadi dia instruktur coba ya bawakan dengan hati. Sama seperti penyanyi ya. Penyanyi itu atau aktor, artis, mereka saat menyanyi, kalau aktor, artis mungkin saat sedang main film atau main drama, kalau mereka melakukan dengan hati, itu mereka akan terlihat lebih bagus daripada mereka tidak dengan hatinya gitu ya. Pikirannya berada di tempat lain, tapi badannya ada di sini. Gitu. Nah, itu akan beda, akan terlihat ya. Gitu juga instruktur ya. Jadi dia harus fokus, fokus dan membawakannya dengan hati. Kemudian dia fokus kepada topiknya. Jangan sampai terlalu melenceng terlalu jauh. Dan jangan, sekali perlu ya untuk refresh, mungkin ya bercanda atau cerita lucu, oke. Okay. Tapi jangan sampai lebih daripada atau terlalu lama. Cukuplah apa istilah namanya, ice breakingnya 5 menit lah gitu. Karena sering kali saya lihat ada instruktur akhirnya melencengnya terlalu lama ya, mungkin sampai setengah jam atau lebih. Jadi akhirnya materi yang harus dibahas itu jadi kurang. Jadi jangan terlalu lama, jangan terlalu melenceng. Dan saya perhatikan juga instruktur-instruktur yang sudah tua itu kebanyakan suka curhat gitu ya. Jadi malah cerita pengalamannya segala macam. Lah, yang ada hubungannya dengan topik. Kalau ada hubungannya sih mungkin oke aja. Ini nggak ada hubungannya. Ya jadi fokus kepada topik. Yang kedua, menguasai materi dengan baik. Nah, ini membutuhkan persiapan ya. Jadi jangan sampai nanti pas mengajar, dia kurang menguasai. Kurang menguasai karena mungkin materinya juga materi copy paste atau materi pinjaman. Ya, kalau dia bikin sendiri mungkin dia akan kuasain ya. Kalau materi dia pinjam atau copy paste ya dia nggak akan menguasai materinya dengan baik. Kalau memang dia copy paste ya dia harus membaca dulu ya, menguasai dulu materi. Karena namanya instruktur itu harus sudah lebih tahu daripada yang diajarin. Jadi dia harus benar-benar pelajari dulu materi yang akan dibawakan ya. Dengan baik, baru dia bawakan mengajarkannya kepada para peserta. Tanamkan kepercayaan diri yang tinggi ya, harus percaya diri. Karena kalau instruktur tidak percaya diri, dia akan terlihat bodoh di kelas. Dia akan terlihat kaku, ya, membosankan, dan lain sebagainya. Lalu persiapan fisik dan mental ya, fisik juga perlu dipersiapkan, istirahat yang cukup dan sebagainya, supaya saat mengajar itu tidak mengantuk, tidak terganggu ya, mengajarnya sering lupa,
Kalau orang sedang banyak beban mental, mungkin dia akan mengajar dengan sering lupa. Itu bahaya ya. Komit untuk kemajuan dan kepentingan peserta training ya. Jadi ini bagian daripada mutu. Harus komit, ya, kualitas. Jadi jangan berpikir selalu untuk diri sendiri ya. Itu nanti cara membawakan trainingnya juga nggak bagus. Lalu menikmati, menyukai, dan mencintai momen-momen dan aktivitas mengajar. Jadi ini artinya mengajar dengan hati ini. Menikmati. Ya. Beda kalau orang merasa hanya karena kewajiban ya, terpaksa dan sebagainya, akan terlihat dari mimik wajahnya, akan terlihat dari gestur tubuhnya ya, akan terlihat dari intonasi suaranya. Akan berbeda dengan orang yang benar-benar menikmati momen mengajar gitu. Jadi saat kita sedang mengajar, ya coba fokus ya, dan kita nikmati momen mengajar. Dan kita akan menjadi trainer yang luar biasa. Kemudian menganggap semua event mengajar adalah aktivitas yang amat sangat penting. Jadi orang-orang yang sukses itu selalu menganggap semua event itu penting. Ya. Orang-orang pecundang selalu menganggap uh, semua event itu nggak penting. Jadi ya karena dia nggak penting ya dia nggak serius jadinya. Supaya kita serius kita harus menganggap semuanya itu penting. Walaupun kita ada skala prioritas, tapi tetap kita menganggap saat kita mengajar ya ini merupakan skala prioritas tertinggi kita gitu. Kemudian komunikasi dan interaksi dengan peserta training secara intensif ya, ini akan menghidupkan kelas ya. Jadi ya mungkin dengan bertanya atau menyuruh peserta ya kasih pendapat dan sebagainya ya. Jadi selain mengingatkan peserta untuk fokus lagi kepada materi di depan, ini juga terjadi komunikasi yang efektif ya, sehingga peserta nggak ngantuk atau apa. Selalu bersemangat dan antusias ya. Jadi kalau kita mau semangat, kita harus ada tujuan ya. Harus ada tujuan, ada harapan. Nah, jadi isilah momen-momen mengajar itu dengan harapan-harapan yang positif. Seperti di sini komitmen untuk kemajuan dan kepentingan peserta. Nah, itu harapannya, tujuan. Kemudian memberikan kualitas terbaik ya pada para peserta training ya. Itu menjadi tujuan dan harapan dan itu akan menimbulkan semangat. Jadi kalau orang tanpa tujuan, tanpa harapan itu akan mengajar seperti robot jadinya. Kemudian evaluasi dan perbaikan setiap saat. Nggak ada masa yang sempurna. Untuk itu, kita selalu berusaha untuk menjadi sempurna ya, memperbaiki apa-apa yang masih kurang. Ya ini prinsip ya. Jadi hal terpenting dalam mengajar. Nah, untuk ke peserta training, kita juga minta mereka fokus dan konsentrasi untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan instruktur atau trainer. Kemudian kita mengharapkan mereka bertanya dan menjawab pertanyaan. Artinya, mereka benar-benar mengikuti gitu ya. Kalau mereka nggak bisa menjawab pertanyaannya, mungkin mereka nggak mengikuti pelatihan dengan fokus. Dan kita minta mereka menikmati aktivitas mereka. Kemudian mereka juga melakukan evaluasi terhadap diri mereka ya. Dan komitmen dan disiplin dalam mengikuti pelatihan. Lalu syaratnya adalah yang terpenting ulangi. Latihan. Kenapa? Karena induk ilmu pengetahuan adalah pengulangan. Jadi jangan berpikir orang-orang yang ngajar, orang-orang yang menguasai bidangnya,
itu adalah orang-orang yang berbakat. Mereka telah diberikan bakat sehingga mereka sangat menguasai suatu bidang. Ya enggak, itu mereka melewatinya, menguasai dengan proses. Mereka proses, mereka pelajari berulang-ulang, latihan-latihan, sampai mereka menguasai bidang tersebut. Nggak ada ya manusia diberikan sesuatu, langsung hebat ya dalam satu hal. Kita mungkin melihat ada orang sukses ya, orang hebat, dan kita mengagumi mereka dan kita merasa diri kita kecil. Ya. Kita akan sulit seperti mereka gitu ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu bagaimana mereka mencapai puncak mereka itu, kesuksesan mereka, ketenaran mereka. Mereka menggapai itu semua dengan keringat, darah, dan air mata mungkin. Kita nggak tahu hal itu. Ya. Jadi nggak ada segala sesuatu di dunia ini yang mudah. Itu hanya pecundang aja yang berpikir seperti itu ya. Dalam diri mereka hanya tidur, tidur, makan, makan. Nah, nggak ada prestasi. Tapi kalau orang yang ingin sukses, itu dia akan sudah berpikir akan melalui satu proses. Dan proses itu nggak mudah. Mungkin modalnya adalah keringat, ya, darah, dan air mata. Nah, jadi ilmu itu ya harus diulang-ulang. Ulang. Semua pelatihan, awalnya kita ngerti mungkin. Tapi kalau kita nggak ulang, ya siap-siap aja. 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, itu nguap. Udah gitu nol lagi kita ya. Tapi kalau kita ulang, latihan, itu akan menjadi suatu ilmu yang menetap dalam pikiran kita. Karena konsep otak manusia itu ya, kita ada dua jenis otak ya, otak besar, otak kecil. Otak besar itu untuk memori temporer ya. Jadi semua memori awalnya dimasukkan ke otak besar. Jadi saat kita ikut training, oh ya kita ngerti. Tapi otak besar ini diisi memori-memori lainnya ya, temporer. Lama-lama memori tentang pelatihan itu masuk ke bawah, ke dasar. Nah, kalau sudah masuk ke dasar itu, saat kita mau upload lagi, mau mengingat lagi, udah susah. Karena tertimbun dengan informasi-informasi lainnya ya. Tapi kalau kita baca lagi materi itu, ulangi lagi latihan, dia naik lagi ke atas ya. Sehingga saat kita upload ya, kita mau mengakses memori tentang pelatihan itu mudah. Lalu ketumpuk-tumpuk lagi turun ke bawah, tapi kita ulangi lagi, dia naik ke atas. Nah, sampai batas tertentu otak akan melihat ini informasi penting. Otak akan memindahkan informasi ini ke otak kecil ya, memori permanen ya, otak bawah sadar. Nah, kalau sudah masuk ke otak bawah sadar, itu sudah menjadi memori permanen. Ya, jadi segala informasi yang penting kita ulang-ulang sampai dia jadi memori permanen. Kalau sudah jadi memori permanen, kita nggak akan lupa. Sama seperti kita berbahasa ya. Kenapa orang nggak bisa bahasa Inggris, padahal dari SD, SMP, SMA, itu dapat materi tentang bahasa Inggris. Karena mereka nggak pernah praktekin ya, ulangi. Mereka nggak pernah latihan. Ingat ya, bahasa Inggris itu second language, bukan bahasa ibu kita. Kalau bahasa ibu kita ulangi dalam kehidupannya, akhirnya jadi memori permanen. Bahasa Inggris, pelajari sekali, nggak dibuka-buka lagi, nggak pernah diulang lagi ya. Sebulan, 2 bulan, jadi uap lagi gitu. Tapi kalau kita ulangi sampai jadi memori permanen, itu akan pindahin ke otak bawah sadar dan itu jadi memori permanen. Ya nggak bahasa Inggris, semua ilmu lah kayak gitu ya. Jadi itu kuncinya.
kunci untuk menguasai satu ilmu. Semuanya nggak terletak di instruktur sebenarnya, semuanya terletak di diri kita sendiri yang ngikutin pelatihan. Jadi kalau kita mau maju, ya silakan kita masuki prosesnya ya. Dan proses itu membutuhkan keringat. Artinya keringat itu ya kita benar-benar mengulangi karena aktivitas itu kan membutuhkan keringat. Membutuhkan darah mungkin ya. Sampai kita merasa capek atau apa itu ya dilambangkan dengan darah. Dan air mata. Mungkin kadang-kadang kita merasa sulit ya, merasa hopeless, itulah air mata ya. Tapi kalau kita ulangi tetap punya tekad ya, disiplin, kita akan melewati semua proses itu ya, keringat, darah, dan air mata. Ya, jadi kembali saya ulangin, kita melihat orang-orang hebat, orang-orang sukses. Kita ngelihat di ujungnya aja ya, di ujung kesuksesan dia, kita nggak ngelihat proses dia mencapai itu ya. Modalnya itu keringat, darah, dan air mata. Nah ini ya, jadi motivasi aja supaya kita bisa menjadi trainer yang sukses. Nah nanti trainer juga butuh yel-yel ya. Yel-yel ini akan menjadi senjata bagi trainer nanti saat mungkin di momen-momen ngantuk gitu ya, terutama siang hari habis makan siang, biasanya momen-momen ngantuk. Ini jadi senjata. Ayo silakan yel-yel dulu ya, berdiri. Bisa pakai gaya, bisa pakai kata-kata aja dan sebagainya. Supaya yang ngantuk-ngantuk itu ngantuknya hilang sejenak gitu. Lalu setelah rame-rame, ya nanti kita tinggal perhatikan mana yang ngantuk, kita suruh yel-yel gitu. Ya ini senjata daripada instruktur atau trainer. Ini materi sebenarnya waktu kebanyakan saya ngajar ke trainer-trainer alat berat, jadi saya kasih ringkasan aja. Kemudian HSE juga. Ya, kita nggak perlu HSE karena materi kita HSE yang sudah kita bahas semuanya sini. Kita hanya akan bahas di sini tentang teknik sebagai trainer. Nah, kita perlu buat mungkin ice breaking ya. Ini kadang-kadang peserta ini udah jenuh, jadi wah terus menerus kita kasih mereka akhirnya nggak ada yang masuk. Jadi harus ada intermezzo ya, istilahnya ice breaking gitu. Jadi berhenti sejenak ya. Ya kita ambil waktu 2-3 menit, maksimal 5 menit. Contohnya kita bikin gini. Ya. Suruh peserta hubungkan. Nah, zaman sekarang kalau saya ngasih ini, peserta langsung nyari di Google. Itu langsung dapat, langsung bisa aja mereka. Jadi sekarang zaman digital ya, jadi mudah sekali. Ya ini mungkin syaratnya gini, set, 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 set. Iya, anak-anak berantem itu, jadi saya ngelarain dulu. Ya ini ya, jadi ini ada jawabannya kan. Nah gitu, set, 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 set. Nah gitu. Ya ini untuk intermezzo supaya peserta pelatihan nggak bosan ya, atau nggak jenuh. Nah di sini kita lihat ya, ini hasil penelitian rata-rata kalau orang ya
ikut pelatihan ya. Lalu trainernya ngajar kayak dosen gitu, lecture. Masuknya cuma 5%. Kalau mereka membaca teks 10%. Kemudian kalau mereka melihat audiovisual ya, jadi mengajar sambil ada gambar-gambar itu lebih masuk 20%. Kalau didemonstrasikan itu bisa masuk 30%. Nah, lebih banyak lagi kalau bikin diskusi grup. Ya. Sehingga pemahaman mereka lebih besar ya, 50%. Lalu learning by doing. Jadi ngajarin sambil mereka melakukan. 75%. Nah, ini yang rata-rata cara belajar siswa aktif sekarang ini di sekolah-sekolah, learning by doing. Lalu kalau kita ngajarin orang lain, nah ini yang paling gede. Jadi kalau mau belajar, mendingan coba ngajarin orang lain. Makanya saya senang ngajar karena apa? Saat saya ngajar itu saya juga sebenarnya sambil belajar gitu. Artinya mengasah apa yang sudah ada. Sehingga kita akan dapat manfaatnya 90%. Jadi ngajar ini sebenarnya uh, suatu hal yang membuat keuntungan ganda gitu lah ya. Ya, pertama mungkin kita dapat manfaatnya kita ilmunya bisa makin berkembang gitu. Nah, ini hasil penelitian ya. Kita juga bisa kasih intermezzo, pengetahuan umum ya. Ya, bikin-bikin aja pengetahuan supaya buat intermezzo ya, supaya nggak bosan. Ya, itu tips-tips saja. Kemudian kita bisa minta mereka buat latihan. Ini namanya apa? Brainstorming atau group discussion tadi ya. Jadi dengan group discussion mungkin peserta akan lebih paham karena mereka akan berdiskusi tentang materi tersebut. Jadi kita mungkin bisa bagi grup ya. Kemudian apa? Kita kasih soal untuk mereka kerjakan dalam grup. Nanti mereka akan melaporkan dan sebagainya. Ya, mereka akan presentasi. Jadi ini satu teknik juga supaya peserta bisa lebih menguasai ya, karena nanti mereka akan berdiskusi tentang topik yang kita sudah uh, minta mereka untuk lakukan. So, kita udah siapkan pertanyaan-pertanyaan ya, yang berhubungan dengan materi dan seterusnya. Arti dan definisi training. Training adalah proses pemindahan ilmu pengetahuan ya, atau transfer knowledge dari seorang pelatih atau trainer kepada beberapa atau banyak orang ya, atau diri sendiri lewat proses penjelasan, diskusi, tanya jawab, praktek, latihan-latihan, dan metode lainnya yang menyebabkan orang yang diajar mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan baru atau mengasah atau menambah pengetahuan lama. Jadi transfer knowledge. Nah, sama seperti transfer suara, transfer gambar ya dalam teknologi, itu kalau kurang sempurna, ya, teknologinya akan ada noise namanya. Jadi mungkin gambarnya hilang-hilang, atau suaranya juga hilang-hilang. Gitu juga saat kita transfer knowledge, kalau cara kita kurang efektif, akhirnya yang ditangkap oleh peserta itu tidak maksimal, gitu ya. Jadi trainer ini berfungsi juga supaya transfer knowledge itu berlangsung mulus. Jadi trainer ini harus menguasai materi dulu. Karena kalau dia kurang menguasai materi, ya akhirnya akan terjadi noise ya saat transfernya. Sehingga yang sampai di sini peserta ini akan satu informasi yang buruk gitu. Dan mereka nggak akan bisa berkembang dengan baik. Atau lebih parah lagi, informasi yang salah. Dan akhirnya kalau ini berhubungan dengan K3, mereka bisa melakukan terjadi insiden ya. Jadi hati-hati, sensitif sekali terutama dalam hal
eh, topik K3. Maksud diadakannya training adalah untuk membuat peserta mengerti ilmu yang diberikan dan mempunyai pengetahuan dan skill yang dipersyaratkan oleh ilmu tersebut. Dengan demikian dapat diterapkan dalam kehidupan dan pekerjaannya. Jadi kita di sini membuat orang lain mengerti tentang suatu topik yang akan kita bawakan. Jenis-jenis training ada yang kita kelompokkan berdasarkan waktu ya. Ada yang singkat ya, seperti pidato, khotbah, ceramah. Ini antara mungkin setengah jam sampai ya paling lama 1,5 jam. Tapi kadang-kadang ada yang sampai 2 jam. Saya ingat banget kalau saya pernah kuliah. Jadi kalau kuliah kan di asrama saya waktu itu. Makanya makan sudah disediakan. Jadi kita kalau ikut kuliah pagi, kita bawa bawa sendok nih, karena habis dari eh, belajar kuliah langsung ke tempat makan gitu ya. Kalau sore mungkin kita balik ke kamar dulu. Tapi kalau pagi ya kita langsung bawa sendok. Jadi kalau kelamaan ini dosennya itu mulai ada sendok jatuh satu dua, itu ngingetin dosen. Kadang-kadang ada dosen yang wow udah terlalu semangat ngajarnya sampai kelewat nih waktunya. Udah jam 12 lewat masih aja ngoceh-ngoceh. Ya sendok mulai berjatuhan. Jadi kalau kayak lecture ya, perkuliahan, ya sama nih kayak pidato, khotbah, ceramah ya. Ya paling lama 2 jam. Atau bisa dimasukin dalam training singkat 1 sampai 3 jam. Kemudian ada yang training memang sehari penuh. Ada yang lebih sehari. Sehari penuh ini kadang-kadang ya jam 8 sampai jam 5 atau sampai ada yang sampai jam 10 malam. Saya pernah ikut training asesor ya, itu sampai jam 9 malam ya, 9 sampai setengah 10 atau 9.30. 5 hari, ya, terus sampai malam terus. Kemudian ada training lebih dari sehari. Lalu orientasi praktek berarti ya ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena akan ada prakteknya. Ya ini kita kelompokkan berdasarkan waktu. Ya, ada yang training singkat, ada yang lama, ada yang berhari-hari. Kemudian berdasarkan disiplin ilmu, ini ada yang ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu alam, pasti alam, ilmu-ilmu bahasa, teknologi terapan, olahraga dan seni. Ya, kalau ilmu K3 itu mungkin bisa masuk ke ilmu-ilmu sosial. Sebagian ada ilmu pasti, ya. Sebagian mungkin teknologi terapan. Lalu kita kelompokkan juga, bisa kelompokkan berdasarkan sasarannya. Apakah sasaran kita untuk umum, untuk pelajar atau mahasiswa, atau untuk karyawan, ya, pekerja. Ya, kalau K3 pasti untuk karyawan kebanyakan. Untuk karyawan atau orang yang ingin menjadi karyawan saja kan. Apakah khusus untuk wanita atau khusus untuk pria atau untuk keluarga atau untuk yang lajang atau ada kelas-kelas sosial, jenjang akademik dan lain-lain. Ya, ini sasarannya. Nanti kita bedakan dalam membuat materi itu berdasarkan sasaran juga. Manfaat training adalah berguna dalam pekerjaan ya, yaitu kita bisa melatih karyawan lain. Berguna dalam kehidupan ya, undangan-undangan rapat, meeting, pembicara-pembicara dalam seminar, ini honornya nggak kecil ya. Apalagi kalau kita sudah punya nama, sudah uh,
terkenal, maka bayaran itu besar. Itu bisa mungkin sehari kita bisa dibayar 10.000 US dollar. Itu kalau yang standar internasional. Itu untuk pembicara-pembicara yang sudah punya nama. 10.000 US dollar. Itu 150 juta ya. Kadang-kadang nggak sehari, mungkin setengah hari, 2 jam itu sama dihitung. Ya, dapat 150 juta. Ya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Tapi kalau standarnya sekarang sih di Balikpapan ini masih ya 1,5 juta. Dari 2007 pertama saya kesini standarnya masih segitu, nggak naik-naik. Kalau Jakarta mungkin standarnya 2,5 sampai 3 juta per day ya. Kemudian berguna dalam kehidupan keagamaan masing-masing ya, bisa menjadi penceramah ya, dalam satu seminar atau pelatihan keagamaan dan masih banyak lainnya. Jadi dengan kemampuan trainer kita bisa asah untuk berbagai macam bidang. Kemudian bagaimana cara transfer knowledge ya? Cara transfer knowledge itu pertama kita pengaruhi logika ya. Ya, kalau mereka sudah terpengaruh logikanya ya, artinya kita membuat pola pikir mereka sehingga mereka bisa ngikutin. Ya, seperti contohnya K3 ini harus gini 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 ya. Kalau nggak begini, ya tentu akan mungkin bisa terjadi kecelakaan. Nah, itu mempengaruhi logika. Ya, dengan cara penyampaian yang baik, logika partisipan bisa dipengaruhi. Yang kedua, kita harus bisa menyentuh emosi atau perasaannya. Ya. Jadi bagaimana kita memainkan emosi atau perasaannya, kita akan menggambarkan bagaimana mereka kalau tidak mengikuti ya, K3 dengan baik, maka kalau mereka cedera, ya, apalagi fatality, terus kehilangan sumber penghasilan, maka anak istrinya akan mulai kelaparan. Kita nggak akan bisa memberikan kebutuhan yang layak untuk mereka. Ya. Itu mencoba menyentuh emosi atau perasaan. Jadi kita gabungkan ya, mempengaruhi logika, menyentuh emosi atau perasaan ya. Dan menyentuh emosi atau perasaan itu kita bisa mungkin sambil ice breaking ya. Jadi kayak nyanyi-nyanyi atau apa, atau games-games ya, yang membuat mereka emosinya bergejolak. Nah, itu juga bisa ya. Jadi keluar sebentar dari materi, kita buat emosi mereka bergejolak ya, sehingga bosan. Atau dalam materi itu ada emosi yang bisa dibangkitkan dari para peserta. Lalu yang kedua, interaktif ya. Jadi ada diskusi, tanya jawab ya, baik dari trainer kepada seluruh peserta atau kepada peserta tertentu. Ini akan membuat training itu hidup ya. Lalu ada variasinya, ada waktu jeda, ada waktu entertain, ya, ada waktu apa, bercanda-bercanda, ya, having fun dan sebagainya, games, ya ini ya, sehingga kalau para peserta sudah merasa nyaman, itu transfer knowledge-nya akan berlangsung dengan baik ya, akan menghilangkan distorsi-distorsi ya atau noise-noise-nya, sehingga akan terjadi transfer knowledge yang efektif. Persamaan perbedaan training dengan kuliah atau sekolah. Ya, biasanya kalau training itu hanya waktunya singkat. Kenapa? Karena dia hanya fokus kepada satu topik yang detail. Ya. Kalau sekolah atau kuliah ini kan topiknya banyak, umum ya. Jadi butuhkan waktu lama ya, ya mungkin setahun
sampai 3 tahun, 4 tahun. Karena materi sangat banyak ya, cakupannya luas. Kalau training ya sudah detail ya, spesifik. Kalaupun kita mau bikin dia apa, eh, cakupannya lebih luas, itu butuh waktu yang cukup lama juga jadinya. Ini sebenarnya hampir sama aja. Cuman beda lainnya adalah sekolah atau kuliah ini, ini formal istilahnya. Atau memang ada dasar hukumnya dari negara. Ya. Kalau training, ini namanya informal. Ya. Jadi pendidikan informal, pendidikan tambahan istilahnya. Tapi zaman sekarang ini, di mana orang lebih mementingkan hal-hal yang praktis, justru pelatihan itu lebih, sertifikat pelatihan itu lebih dihargai. Ya. Karena mereka akan melihat kompetensi secara spesifik. Hmm. Ya, ini tambahannya, persamaannya ini. Memiliki jangka waktu dan seterusnya. Perbedaannya ya, lama. Sekolah juga mengajarkan moral, etika, aturan-aturan ketat. Training enggak. Ya. Jadi nggak mungkin training. Kalau kalian nggak punya moral atau gini-gini ya, kalian nggak akan dapat sertifikat. Wah, nggak mungkin lah. Jadi training ini kita mengajar orang dewasa, jadi nggak perlu diajarin moral, etika, dan lain-lain. Mereka sudah tahu moral, etika, dan sebagainya. Sekolah harus melewati satu tes ya, agar ingat lulus. Sedangkan training ada yang lewat tes kompetensi, ada yang enggak. Nah, kita juga bisa apa ice breaking seperti ini. Seorang ibu tua menjual pisang, pepaya, dan apel di pasar. Oke, ntar hafal-hafal ya. Jadi umpamanya kita ngajar lagi. Setelah itu mungkin sejam 2 jam kita tanya, tadi apa itu untuk yang dihafalin? Nah, kita akan ngetes nih daya ingat mereka. Ya, bisa juga seperti ini. Nah, setelah kita tahu itu training, manfaatnya, terus fungsi seorang trainer itu apa ya? Tadi memang sebagai untuk transfer knowledge. Namun mungkin lebih dari itu ya. Fungsi transfer ilmu pengetahuan pada orang lain dengan suasana yang menyenangkan dengan ilmu yang dimiliki. Jembatan yang efektif antara pencipta ilmu dan penerima ilmu. Kita ini jembatan sebenarnya kalau trainer. Ada juga orang yang menciptakan ilmu, dia ngajar sendiri, tapi biasanya para peneliti itu agak kaku dalam memberikan ngajar. Gitu. Nah, macam-macam trainer itu ya sesuai dengan bidang ilmu pengetahuannya, ya, level keahliannya, skop kerjanya ya. Lalu apakah dia berasal dari institusi training, atau dia hanya dari internal perusahaan, atau dia profesional bayaran. Ya, ini contoh intermezzo lagi, makin kompleks. Jadi kalau berapa kali saya kasih, mereka lihat Google, langsung dapat jawabannya. Jawabannya kayak gini. Zaman digital ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara menjadi trainer? Ya kita harus melatih personality kita dulu ya. Jadi untuk menjadi trainer itu kita mampu mengendalikan emosi. Nah, berarti kita melatih personality. Kemudian di sini juga kita harus memiliki leadership, kepemimpinan. Karena trainer itu pemimpin di kelasnya. Kemudian dia harus berpikir positif ya, positive thinking, ya, penuh keyakinan, optimis. Karena kalau dia negative thinking akan terbawa dalam cara mengajarnya gitu. Bisa emosional ya. Dan kalau kita trainer sampai emosional ya akibatnya mungkin merugikan bagi trainer itu sendiri. Ya. Peserta mungkin akan membatalkan, minta kembaliin uangnya. Si trainer akan kena hukuman daripada lembaga pelatihannya.
Nah, sering terjadi kasus-kasus kayak gini. Dan bahkan ada trainer akhirnya di blacklist ya. Perusahaan ini nggak mau ngeliat trainer itu lagi ngajar. Nah, gitu. Jadi merugikan trainer. Dia harus bisa berpikir positif, mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Dan trainer itu kalau bisa pembelajar ya. Senang pengen tahu, senang belajar dan sebagainya. Kenapa? Karena ini modalnya gitu. Kalau malas belajar gimana dia mau jadi trainer? Ya, gimana dia mau transfer knowledge yang baik? Gimana dia akan bisa mengajarkan ilmu ya? Kalau pengetahuannya lebih sedikit daripada yang diajarin. Gitu. Dan personality yang harus dilatih adalah interest dan komitmen ya untuk mengajar. Dia harus memiliki antusiasme mengajar ya, komitmen ya, disiplin. Yang kedua, dia harus memiliki skills dan knowledge. Nah, bagaimana caranya mendapatkan skills dan knowledge ini? Ya, dia harus rajin membaca ya, belajar rutin ya, dia harus buat jadwal waktu khusus, bergaul dengan orang-orang pembelajar. Kemudian dia harus menyukai nonton ilmu pengetahuan. Jangan uh, hobinya nonton-nonton apa drakor, drama Korea, telenovela, segala macam. Boleh aja, tapi ya coba sekali-sekali nonton berita juga, ya itu ilmu pengetahuan ya. Nonton apa, Discovery atau National Geographic. Kemudian dia rajin berlatih ya, melatih diri sendiri ya, menjawab tes sendiri ya, latihan-latihan konsentrasi, latihan visualisasi, ya ini akan meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, dia harus memiliki kemampuan untuk presentasi atau mengajar. Dia di sini harus rajin berlatih ya. Ya, kasih training gratis dulu sebelum jadi trainer profesional dan harus rajin belajar pada yang lebih pengalaman. Kalau ikut training ya lihat cara trainer yang pengalaman itu ngajar gitu. Lalu copy paste ke diri sendiri gitu loh. Jadi jangan pada waktu training itu jangan hanya ngantuk-ngantukan ya malas-malasan yang penting dapat sertifikat. Dia harus menguasai ilmu yang diberikan dan juga melihat teknik mengajarnya sehingga dia bisa aplikasikan ke diri sendiri. Dan kemudian jaga hubungan ya, hubungan baik dengan para peserta pembelajaran, peserta pelatihan. Ya, ini latihan daya ingat lagi makin panjang. Ini ide-ide kayak gini hanya tips-tips saja yang mungkin bisa dikembangkan juga ya, teman-teman, sehingga cara ngajar itu menjadi lebih baik. Merancang training ya, membuat materi, menyusun jadwal, menyusun materi training, memilih trainer. Ya, ini merancang event training. Pertama, tetapkan dulu materi yang akan dibawakan nanti ya, sesuai dengan apa yang sudah dipublikasikan gitu. Lalu susun jadwal untuk pelatihan ya. Uh, Kapan akan dilaksanakan, bagaimana timetable-nya dan sebagainya. Kemudian um, menyusun matriks trainingnya, ya, silabus segala macam. Lalu kemudian memilih trainer yang akan membawakan materi tersebut. Ya, bisa juga ngasih kuis-kuis ya, latihan-latihan seperti ini ya. Ini sebagai intermezzo, namun ini juga akan mengetes IQ dari para peserta training. Cara membuat materi training. Tentukan topik dan judul. Jadi topik apa yang akan kita buat. Nah, lalu dari topik yang sudah kita tentukan, kita buat alur garis-garis besar materi. Ya. Jadi seperti trend of trainer ya. Topiknya umpamanya trend of trainer. Lalu garis besarnya adalah uh, pendahuluan, perkenalan. Oh enggak, itu sih ini ya,
eh, eventnya. Ini umpamanya latar belakang ya, training. Nah, kemudian hmm, kita langsung ke teknik pembuka umpamanya, ya. Lalu teknik isi, ya, teknik inti materi, nah, gitu kan. Kemudian teknik penutup, lalu apa? Kuesioner untuk pelatihan, dan kemudian em, evaluasi pelatihan, ya. Oh sorry, jadi event juga itu, sorry. Teknik penutup, dan kemudian kesimpulan. Nah, ini contoh-contoh sederhana, garis besarnya. Ya, nanti kita, maksudnya alur garis besar ini adalah eh, topik-topik utama nanti penyusun untuk materi pelatihan tersebut, ya. Nah, nanti dari garis-garis besar tersebut kita bagi-bagi lagi ke sub-sub topik. Kemudian beri penjelasan singkat untuk sub-sub topik itu ya. Maksudnya subtopik ini apa? Mungkin bisa tambahkan perumpamaan, contoh ya, simulasi supaya lebih mengerti di sub-sub topik tadi. Lalu ada bahan-bahan tambahan ya, sehingga sub-sub topik itu makin lengkap. Setelah selesai, cek kembali susunan tata bahasa dan pengertian yang benar. Jadi itu ya. Jadi ada apa? Alur garis besar ya. Nah, garis besar itu nanti kita bagi lagi menjadi subtopik. Subtopik ini kita jelaskan. Kadang-kadang ada subtopik, ada pembagiannya lagi bisa. Kalau memang subtopik ini masih terlalu cukup besar cakupan atau lingkupnya. Ya gitu. Jadi nanti kita bagi, kita lebih perkecil lagi, ya sehingga akhirnya di ujungnya ini tinggal kita jelasin maksudnya apa. Jadilah sebuah materi training. Ya itu tentu sekarang lebih mudah, kita tinggal cari melalui internet ya. Kalau perpustakaan ini mungkin lama dan susah. Kalau internet kita tinggal taruh kata kuncinya, mungkin sebagian besar materi itu akan keluar. Sehingga langsung kita tambahkan ke isi daripada sub-sub topik ya. Jadi lebih mudah. Kemudian mungkin kita perlu kemampuan juga menyusun jadwal training. Ya. Pertama kita tentukan waktu dan tempat. Pertimbangannya adalah mungkin ada para pekerja ya, tempat kita bekerja ada jadwal on off. Nah, itu harus kita perhitungkan ya. Jadwal waktu beban kerja yang kecil ya, sehingga mereka bisa ikut training. Kemudian kita pembagian per departemen yang seimbang ya. Jadi nanti wakil dari tiap departemen untuk mengikuti training ketiga yang akan diadakan. Untuk komersial training membutuhkan lokasi yang mudah dijangkau ya. Jadi kalau kita bekerja sebagai apa trainer di perusahaan training provider ya ini namanya komersial. Yang kita perlu perhitungkan adalah lokasi, waktu yang tepat ya untuk jenis training tertentu dan lain-lain. Dan pada hari hanya kita buat jadwal pelatihan ya, timetable-nya. Sesuai jenis training berdasarkan waktu, lalu tentukan jam berapa dimulai dan jam berapa diakhiri. Susun submateri sesuai urutan yang tepat ya di waktu-waktu yang sudah ditentukan dan atur tempat training sesuai jumlah peserta yang mendaftar. Cara menyusun matriks training ya untuk internal training. Jadi nanti kalau kita sebagai trainer satu perusahaan, kita perlu menyusun matriks training mungkin. Nah, ini kita perlu dapat data-data job description masing-masing peserta. Sehingga dari job desk ini kita bisa lihat apa saja kebutuhan training internal mereka. Atau mungkin ada training eksternal juga ya yang akan diadakan oleh training provider. Pelajari penekanan skill karyawan tiap-tiap departemen. Pelajari karakter masing-masing posisi di tiap departemen, sehingga kita bisa tentukan materi training yang dapat meningkatkan skill karyawan sesuai yang telah dipelajari dan dianalisa dari poin 1, 2, 3. Kemudian tentukan materi training per nama karyawan yang terdaftar, jumlah training per karyawan ditentukan budget yang ada,
dan berdasarkan prestasi atau berdasarkan jabatan dari karyawan tersebut. Ya, jabatan supervisor mungkin lebih banyak daripada jabatan staff, jabatan manajer mungkin lebih banyak daripada jabatan supervisor jumlah training. Lalu buat matriksnya dalam Excel ya. Kemudian cara menentukan trainer, pelajari materi yang akan disampaikan sesuaikan dengan skill yang diharapkan daripada trainer. Kita lihat CV-nya ya, kita pertimbangkan pengalamannya, pendidikan formal dan non-formal dari trainer. Jika perlu, pelajari cara trainer yang bersangkutan mengajar, ya, baik langsung atau lewat video rekaman. Ya, kalau zaman sekarang mungkin selain kita minta CV-nya, kita minta video rekaman dia ngajar. Nah, jadi kelihatan mudah untuk memilih. Lalu lakukan pemilihan yang terbaik jika terdapat pilihan-pilihan. Nah, kemudian sini persiapan training. Kita perlu menentukan tujuan training seperti apa, ya, skopnya, ya, sasarannya, siapa aja yang akan ikut, lalu menganalisa kebutuhan-kebutuhan training tersebut. Kemudian menyiapkan materi training ya, sesuai dengan training yang akan dilangsungkan. Kemudian kita membuat strategi training ya. Ya, trainingnya akan diadakan di mana ya, budgetnya berapa dan sebagainya. Kalau internal mungkin nggak perlu budget ya, langsung mungkin tempat training kan mungkin banyak yang mau pakai, kita langsung booking tempatnya kapan gitu. Kemudian mempersiapkan peralatan training ya, merencanakan waktu dan acara trainingnya, timetable-nya, lalu diumumkan, kemudian mempersiapkan venue atau tempat pelatihannya ya, kursi-kursi, peralatan mungkin apa, LCD proyektor, izin-izin jika memang perlu ada izin. Lalu koordinasi tim kerja ya yang untuk melaksanakan training, kemudian pemberitahuan ya untuk internal, lalu kalau yang komersial ya dipublikasikan ya, flyernya. Kemudian persiapan fisik ya untuk trainer maupun tim asistennya. Dan khusus untuk trainer, persiapan fisik, mental, skill, dan penguasaan materi. Kemudian kita berkaca ke diri sendiri. Kalau menjadi trainer yang efektif, maka ini ya, selalu berpikir positif, penuh percaya diri, ya, berwawasan luas, ya. Bagaimana cara kita berwawasan luas? Ya, kita harus banyak membaca, ya, ikut-ikut training juga, ya, kemudian belajar dan sebagainya. Memiliki daya ingat yang kuat. Nah, ini bisa dilatih juga ya. Kita latih diri sendiri, cara-cara mengingat. Sekarang banyak aplikasi untuk latihan daya ingat ya. Nah, install aplikasinya, latihan secara rutin. Memiliki komunikasi yang baik. Nah, ini bisa berlatih terus ya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan para peserta training. Memiliki cara berpikir yang cepat. Bisa dilatih juga. Banyak juga cara aplikasi-aplikasi di smartphone ya, di Google, di Play Store untuk cara berpikir cepat. Dan kemudian yang penting menguasai materi yang akan dibawakan. Update materinya, jangan materi yang lama, yang belum terupdate. Menyukai aktivitas mengajar ya, ini berarti mengajar dengan hati, cermat dan teliti, ya. Jangan sampai mengajar yang salah, terutama materi K3 ini sensitif. Sehat fisik dan mental ya, jaga fisik dan mental sebelum mengajar. Lalu penampilan ya, pakaian rapi, rambut rapi, ya, uh, pakai wangi-wangian mungkin. Ya, ini tips-tipsnya banyak baca buku, latihan, memberikan training, jaga perilaku, ya.
Lalu ini, memvisualisasikan diri Anda sebagai trainer hebat, afirmasi setiap saat. Jadi kita bisa pakai teknik afirmasi. Saya bisa membawakan pelatihan dengan baik, saya bisa membawakan pelatihan dengan memuaskan. Itu diulang-ulang. Itu namanya afirmasi. Jadi mempengaruhi otak-otak bawah sadar kita sendiri gitu. Jadi kita bisa bikin ya afirmasi. Lama-lama otak kita akan mendukung kita menjadi trainer yang hebat. Kemudian bersedia dikritik ya, bersedia ngaku salah. Karena orang yang mau maju itu belajar dari kritikan dan kesalahan. Rajin ikut training apapun ya untuk belajar, ya. Rajin berlatih, dan membuat rencana dan tujuan ke depan ya, yang ingin dicapai dengan kemampuan Anda sebagai trainer. Lalu mencatat kemajuan-kemajuan dan kemunduran ya, evaluasi terus. Menikmati saat-saat Anda memberikan training ya, uh, harus ya, belajar menyenangi orang lain atau senang bergaul, penuh perhatian pada orang lain. Imbangkan ya kemampuan trainer Anda dengan suka menulis ya. Ini saling berhubungan gitu. Terbiasa melakukan persiapan yang matang untuk melakukan sesuatu dan merawat dan menjaga kesehatan tubuh. Terbiasa tampil energik, penuh semangat, karena semangat itu menular lah ya. Jadi kalau kita ngajarnya loyo, ya peserta juga ikut loyo. Ya. Kita ngajarnya sambil sedih, peserta juga ikut sedih. Tapi kalau kita ngajarnya energi, wah penuh semangat, itu menular kepada para peserta. Disiplin ya dan patuh terhadap aturan. Itu kunci atau tips menjadi trainer berkualitas. Kemudian untuk training yang efektif ini standar-standar yang mungkin bisa menjadi acuan juga. Tingkat pemahaman peserta meningkat. Nah, dari mana kita tahu? Dari pre-test dan post-test. Peserta merasa aman, nyaman, dan enjoy ya. Ya, ini kita bisa melihat peserta nggak mengikuti training dengan santai ya, dan mereka menikmati fasilitas cukup ya, yang standar. Ya, ada 2 kali coffee break standarnya ya, ada 1 kali lunch. Trainer berkualitas, ya ini maka harus pilih trainer. Ya, kalau kita menjadi trainer, kita melatih diri kita supaya berkualitas. Materi trainingnya jelas ya, sistematis, bermutu. Kemudian handout-nya juga jelas ya, mudah dibaca, dipelajari. Penggunaan waktu yang seimbang dan efektif ya, ya antara ice breaking ya, lalu fokus pada materi. Partisipasi yang seimbang serta training. Jadi mereka juga ikut aktif ya, bertanya atau menjawab pertanyaan. Tiada gangguan yang berarti, ilmu yang diberikan berguna untuk peserta. Lalu persiapan training yang matang, lalu praktek, simulasi, dan ice breaking yang menunjang. Persiapan plus kemampuan sama dengan self confidence. Ya. Jadi untuk kita percaya diri, kita harus ada persiapan. Kemudian kemampuan kita menunjang, maka kita akan percaya diri ya saat ngajar. Nah, dalam presentasi training, kita juga harus memperhatikan teknik pembukaan. Tadi saya bilang teknik pembukaan itu pengaruh juga dalam perkenalan ya. Pakai teknik perkenalan yang menarik gitu. Kemudian dalam pembukaan ini, berikan semangat ya. Latih yel-yel, praktekkan yel-yel yang semangat dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita menguasai kelas ya. Kita diskusi pendekatan kepada tiap peserta. Kita melihat ruangan kelas. Lalu kita melihat ya sudut-sudut. Nah, itu menguasai kelas gitu ya. Jadi benar-benar kita menguasai kelas, menguasai para peserta. Kita atur teknik berbicara, ada intonasi suara, ada apa body language ya, dan sebagainya. Kemudian demam panggung.
Demam panggung sebagian besar disebabkan kurang percaya diri. Nah, tadi persiapan plus kemampuan sama dengan percaya diri ya. Jadi kita harus ada persiapan yang matang. Teknik menghidupkan suasana kelas ya dengan ice breaking ya, pertanyaan-pertanyaan menarik. Buying signal ya, kita lihat para peserta yang sudah bosan atau apa, kita berikan pertanyaan ya, kasih kuis ya, sehingga tidak mengganggu, menjangkiti peserta lainnya. Teknik menjawab pertanyaan. Nah, nih. Kita lihat dulu pertanyaan seperti apa, jangan langsung jawab ya. Jadi, kalau kita nggak tahu, jangan sok tahu langsung mau jawab, tapi sebenarnya nggak menjawab pertanyaan. Bilang aja nggak tahu, tapi saya akan cari tahu. Nah, gitu. Saya sering, ya. Wah, saya nggak tahu, nanti saya akan cari tahu ya, saya akan jawab. Kalau besok masih ada sesi training ya, malamnya saya benar-benar cari, dan akhirnya ketemu jawaban, besok saya jawab. Tapi kalau nggak ada sesi training, mungkin hanya sehari, ya saya akan jawab melalui email. Gitu. Saya minta emailnya, ya saya akan jawab. Ice breaking, kita juga buat ice breaking yang menarik ya, yang ada hubungannya dengan materi. Alat-alat bantu presentasi harus kita kuasai ya, seperti LCD proyektor, laptop, segala macam. Dan teknik penutup presentasi ini kita buat semenarik mungkin juga teknik penutup ya, pesan dan pesan dan sebagainya. Karena ini juga akan pengaruh kepada penilaian peserta pelatihan secara keseluruhan ya terhadap training tersebut. Kemudian evaluasi training nanti ada pre-test, post-test ya. Ini untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman peserta apakah meningkat atau enggak. Kuesioner, bagaimana pendapat peserta terhadap pelatihan ya, secara keseluruhan terhadap trainer, and out, fasilitas training dan sebagainya. Kemudian observasi untuk internal monitoring ya. Kita saat pelatihan internal mungkin ada orang yang mengobservasi sehingga akan melihat apakah training berjalan sesuai dengan diharapkan atau enggak gitu ya. Kalau enggak ya kita akan ada perbaikan-perbaikan. Kemudian evaluasi setiap sesi training ya untuk diperbaiki. Lalu evaluasi tempat, materi, handout, makanan, suasana, evaluasi kualitas dan skill trainer, dan akhirnya kita buat rangkuman evaluasi akhir ya secara keseluruhan. Jadi harus selalu ada evaluasi ya untuk perbaikan-perbaikan. Kemudian kita manajemen training untuk perencanaan aktivitas, perencanaan sumber daya ini harus dihitung ya. Apa saja yang akan dipakai, trainer, peralatan dan sebagainya, ruang training. Improvement sumber daya manusia trainernya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan SDM ini trainernya. Manajemen event training ya, evaluasi hasil suatu event training dan perbaikan-perbaikan. Ya, mungkin suatu saat kita akan menghandle satu departemen training, kita harus memiliki leadership yang kuat ya, memiliki manajemen yang baik ya, perencanaan dan bagian tugas, komitmen terhadap jadwalan tugas, memiliki persiapan ya yang baik, mampu melakukan pengaturan tim ya, lalu time management yang baik, pengaturan waktu, dan lalu lakukan evaluasi dan perbaikan. Untuk manajemen trainer ya kita melakukan perencanaan untuk semua aktivitas trainer, perencanaan sumber daya pribadi trainer ya, apa-apa saja kebutuhan trainer, improvement skill ya, pribadi trainer dan improvement skill kita sendiri. Kita meningkatkan manajemen event training, evaluasi hasil training untuk diimprove perbaikannya. Ini tambahan aja, ada tata ruang ya, bentuk huruf U, U-shape.
Ada yang bentuk V ini ya, meja konferensi, berbentuk pulau berkelompok, workstation. Nah, kadang-kadang kalau ada grup discussion, ini kita setelah mau grup discussion dibagi ya 4 tim. Chevron, tradisional, classroom, auditorium, round table party. Oke, itu semua materi train of trainer. Ya, nanti latihan prakteknya masing-masing aja ya untuk meningkatkan, diulang-ulang, videonya didengerin lagi, materinya dibaca-baca, sehingga seperti saya bilang tadi nggak akan langsung nguap nih, tapi benar-benar akan menjadi suatu memori permanen gitu ya. Oke, kita sesi tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, disimpan dulu. Nanti kita ada khusus untuk review semua materi ya. Kita lanjut ke materi K3 perkebunan. Saya keluar dulu. Mas Effendi saya jadiin co-host.